A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Idris Ahmad, Ketua Yayasan Tafakuh. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru-guru kami, Kiai Haji Masyhuri LCMA, Kiai Haji Aprizon LCMA, dan juga Ustaz Zazuri yang insya Allah hadir di tengah-tengah kita pada kali ini, dan tentunya kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah hadir dari berbagai daerah yang kita akan menyaksikan wisuda ini, dan tentunya para tokoh masyarakat cerdik pandai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terlebih lagi kepada yang berbahagia pada wisuda kali ini, peserta Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-20 yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memperjumpakan kita dalam majlis yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini dikucurkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada tabung undangan di Ma'had Tafakuh Desa Kepaujaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-20. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Helmi Naldo. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan,
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak yang ucapkan kepada Akhina Helminaldo. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita semua yang mendengarkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
jangan ditinggalkan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Kata sambutan dari pembina karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Yayasan Tafaqquh yaitu Ustaz Idris Ahmad. Kemudian tetamu kami yang sangat-sangat kami muliakan, kami hormati, yaitu Kiai Haji Masyhuri LC dari Bengkulu. Beliau adalah pimpinan Pondok Tahfiz Al-Quran yang mana anak beliau ada di sini 3 orang. Dan salah satunya selesai mengkhatamkan 30 juz Al-Quran secara mutkin. Alhamdulillah. Kemudian juga hadir bersama kita yaitu adinda kami Dr. Afrijon LCMA. Anak beliau juga ada di sini. Kemudian Ustadz Jazuri, para asatiz sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah juga hadir bersama kami ahli keluarga kami, yaitu ibunda kami. Dan mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita di prosesi kesyukuran khataman Al-Quran wisuda angkatan ke-20. Alhamdulillah tidak terasa sudah 20 angkatan. Dan kalau dijumlah-jumlahkan alumni kita sudah hampir 1.300 alumni. Dan alhamdulillah pada angkatan ini Allah berikan limpahan nikmat yang tak terhingga, yaitu beberapa orang dari peserta kita yang menghafal Al-Quran, mentasmi'kan hafalan per halaman selesai. Ada yang menyelesaikan dalam waktu 20 hari saja, 30 juz. Yaitu adinda ananda kami Abu Bakar Muslih dari Kuansing, dari Pelalawan, Pangkalan Kerinci, hanya dalam waktu 20 hari. Akhirnya memotivasi sahabatnya yang lain, yaitu teman seperjuangan dalam menghafal Al-Quran, sehingga diikuti oleh Muhammad Fadli dari Pekanbaru dalam waktu hanya 28 hari. Setelah itu diikuti pula oleh Helmi Naldo dari Kampar hanya dalam waktu 29 hari. Setelah itu diikuti pula oleh ananda kami siapa? Ikhwatul Akhiri. Nah, namanya bagus sekali. Ikhwah, persaudaraan Al-Akhiri, persaudaraan yang terakhir, persaudaraan yang menghantarkan ke surga, persaudaraan sejati dalam waktu 30 hari. Jadi ketika kita berharap kepada pusat untuk membuka cabang di Riau, karena karantina ini bernama karantina tahfiz Al-Quran sebulan. Betulkah sebulan ini bisa menghafal Al-Quran? Buktinya betul. Dan tidak ada jaminan setiap yang ikut dapat sebulan, tidak. Karena menghafal Al-Quran itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan hafalan itu dalam dada kita dan Allah yang menjaganya. Dan terlebih berbahagia kami adalah di prosesi wisuda pada kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sudah 20 angkatan. Di angkatan yang ke-20 ini adalah wisuda mutkin 30 juz Al-Quran. Mutkin berarti ananda kami yaitu Abdul Majid bin Kiai Haji Masyhuri dari Bengkulu. Beliau di sini sudah 3 angkatan, 3 bulan. Dan memang ditetapkan oleh pusat program mutkin 3 bulan. Dan beliau menepati 3 bulan itu. Ada yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Beliau menepati yang 3 bulan itu. Dan kesungguhan yang luar biasa.
membaca sekali duduk. Mana sekali duduk itu tidak ada rentang waktu dengan waktu yang lain untuk yang lain-lain, tidak. Mulai dari pukul 8 malam, kemudian besok malamnya lagi pukul 10 malam selesai 30 juz. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Artinya Al-Quran yang 30 juz itu rupanya apabila Allah menghendaki, Allah meletakkannya kepada siapa yang dipilihnya. Seperti anak kita ini yang baru berusia 17 tahun. Ini dia generasi Qurani yang good looking, yaitu yang kita ketika memandangnya senang hati kita, yang akan menjadi cahaya hati kita dan sejuk mata kita untuk bersama dengan anak ini. Karena Al-Quran sudah ada dalam keluarga kita. Misi dari karantina tahfidz Al-Quran yaitu satu keluarga, satu hafidh-hafidhah. Yang punya anak laki-laki hafidh, anak perempuan hafidhah. Alhamdulillah, insyaAllah misi ini akan tercapai dalam waktu dekat ini. Dan kalau Al-Quran sudah ada dalam setiap keluarga, kemenangan sudah semakin dekat. Kekuatan sudah ada di tangan kita. Maka tak perlu kita risaukan. La takhaf wa la tahzan. Rasulullah itu kuat, kemudian menang dan memimpin adalah karena Al-Quran. Rasulullah bersabda, innallaha yarfa', sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal kitab, dengan kitab ini, aqwaman, kaum-kaum. Bangsa-bangsa, bangsa Melayu, kalau mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan dan martabatnya dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan apabila bangsa sudah meninggalkan Al-Quran, petunjuk Allah, maka bangsa itu akan jatuh, akan hina, akan hancur, celaka. Karena siapa yang berpaling dari Al-Quran akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Alhamdulillah, kami diberi amanah untuk menjalankan karantina ini sudah 2 tahun lebih dengan fasilitas yang seadanya, dan kami berkhidmat sepenuhnya di sini siang dan malam, dan kami tinggal di sini. Apa saja yang diperlukan oleh anak-anak kita akan penuhi. Selagi itu adalah untuk menghafal Al-Quran. Karena mereka ini patut, mesti kita hormati dan kita tinggikan. Karena mereka ini adalah keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kami adalah manusia biasa, memiliki kekurangan yang sangat banyak sekali, keterbatasan yang pasti kami akan akui. Mulai dari fasilitas tempat tidur, mungkin makan, mungkin suasana. Tapi itulah yang dapat kami lakukan. Insya Allah dengan berkat doa dan bantuan Bapak Ibu sekalian, kami akan pertingkatkan lagi di angkatan-angkatan berikutnya. Alhamdulillah di angkatan ini yang program Mutkin, tempat tinggalnya sudah tidak lagi yang di awal ini. Yang di awal ini adalah yang dibangun darurat. Nah, alhamdulillah yang sudah kita rencanakan dari awal, yaitu di tepi danau, Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Kita bawa ke sini, dan ada 4 rumah sudah selesai, sudah dibangun di tepi danau itu, yang insya Allah rencananya 14 rumah. Kemudian nanti di antara 7 rumah itu, tengah-tengahnya ada replika Masjidil Aqsa. Dengan harapan setiap anak kita melihat replika itu, Masjidil Aqsa tetap di dalam hati dan dada mereka. Inilah harapan kita, dan alhamdulillah juga Pak Kiai Masyuri dengan keluarga bersedia menempati rumah kita tadi malam. Nah, alhamdulillah, ini namanya launching, dan yang menempatinya adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat kita menjadi tempat yang diberkahi pula. Alhamdulillah juga pada waktu prosesi khataman Mutkin 30 juz, kita sudah menggunakan pula saung tempat belajar. Kita ada saung 2 tingkat. Kita gayanya gaya alam. Kita dekat dengan alam.
Maka alhamdulillah saung itu sudah dapat digunakan juga. Tapi doakan kami akan membangun satu lagi di atas kolam dalam waktu 1 minggu ini, yaitu tempat anak-anak kita duduk santai, sambil makan, minum di waktu istirahat. Ibaratnya koperasi lah atau kedai lah. Dengan harapan akan terpenuhi lagi fasilitas-fasilitas yang mungkin selama ini belum kita siapkan dengan baik. Karena kedai pada hari ini bercampur dia dengan dapur, satu tempat. Jadi anak kita tidak merasa nyaman. Insya Allah tempat yang tidak begitu luas, hanya lebih kurang 8 hektar ini, mudah-mudahan dapat kita majukan sehingga menjadi tumpuan nanti. Pertama kata Pak Ki Haji Masyuri, ini masuk dalam hutan nampaknya ini. Sudah tak ada lagi jalan aspal, jalan tanah ini. Tapi ketika masuk, dia lihat sudah ada saung-saung. Terobati juga lah. Tadi hampir kecewa, ini masuk dalam hutan, payah keluarnya lagi. Dan memang tempat ini jauh dari kota ya, lebih kurang 50 menit dari kota Pekanbaru. Tapi sesuailah dengan namanya karantina, karena karantina itu mesti terasing dari masyarakat banyak. Alhamdulillah tidak terasa 35 hari di karantina ini. 35 hari yang kita risaukan adalah ketika kita di masa wabah ini kita mendapat ujian, tapi alhamdulillah selama 35 hari anak-anak kita sehat-sehat, bahkan olahraganya hebat, futsalnya, berenangnya di kolam yang terbesar seluruh dunia. Kalau 25 kali 60 itu ukuran kolam biasa, kita ini ukurannya 40 kali 60 meter. Airnya alami. Dan alhamdulillah anak-anak kita ini suka, senang, dan kami berterima kasih. Jadikanlah selama kita berada di sini sebagai kenangan yang tak pernah dilupakan. Sahabat yang terbaik adalah sahabat ketika kita sama-sama seperjuangan menghafal Al-Quran. Biasa Ustadz Wandi di sini ketika kuliah subuh selalu memanggil para peserta dengan keluarga Allah. Maka jawabannya apa? Bagaimana? Coba diulang sekali lagi. Keluarga Allah. Karena semua menghafal Quran, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, Quran saja di tangan, dan tak ada yang bosan. Kita lihat tak ada yang bosan, semangat. Bahkan ada yang ingin menambah lagi nih angkatan berikutnya. Ada seorang akhwat itu minta nambah kepada ayah emaknya, tapi saya tengok ayah emaknya belum beri jawaban lagi. Tambah lagi. Ya, berarti alhamdulillah apa yang sudah kita jalani ini betul-betul mendatangkan kenikmatan kepada kita semua, dan itulah menjadi tujuan kita bersama. Doakan kami, mudah-mudahan kami dapat menjalankan tugas ini sampai ke akhir hayat kami. Inilah dia di ujung-ujung usia nih Pak Kiai, tak ada lagi yang lain, habis sudah, dunia ini udahlah. Nah, rumah di Pekanbaru udah tinggal dah. Nah, sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan mukmin, qad amila salihat, sebelumnya dia telah beramal saleh, fa ulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Apa hiburan kami sekarang ini? Hiburan kami ketika dapat WA, saya angkatan 4 Ustaz, rupanya di Yaman beliau. Saya angkatan 7 Ustaz, di Sudan. Saya angkatan 10 Ustaz, di Mesir. Allahu Akbar. Itulah hiburan kami sekarang, yaitu mendapat pesan-pesan dari anak-anak kami, para peserta sekalian. Inilah dia yang membanggakan dan menggembirakan. Mudah-mudahan tetap berkekalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini sambutan ini. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan mudah dan lancar dan diterima sebagai amal ibadah kita yang kita persembahkan untuk pencipta kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan motivasi yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 35 hari anak-anak kita bersama dengan teman-temannya memperjuangkan menghafal Al-Qur'an, dan 35 hari ini apa yang sudah dan kebersamaan apa yang mereka lakukan. Mungkin inilah sedikit tayangan yang bisa untuk menjadi kenangan bagi anak-anak kita. Dan mereka, adik-adik kita, ya, menjalani aktivitas ini sehari-hari bersama dengan sahabat-sahabat sejati mereka. Mungkin bisa diputar. Menghafal Quran itu is the best. Menghafal Quran itu dakwah. Menghafal Quran itu asik. Menghafal Al-Quran itu bentuk cinta kepada Allah. Menghafal Quran itu nikmat. Indah. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mantap. Syafaat. Menyenangkan. Rahmat. Bermanfaat bagiku dan bermanfaat bagi orang lain. Peserta karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-20. ولا يزالون مختلفين. Nah, jadi kita ini berada jauh sekali dari kota, tetapi kita bersedia untuk datang ke sini dengan niat satu, karena Allah, yaitu ingin bersama Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita semua sudah berada di sini. Ini namanya karantina tahfiz Al-Quran. Makhraj am atau secara umum. Satu, namanya adalah al-jauh. Mati al-jauh, rongga mulut dan tenggorokan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Muslih, umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Bangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saya mengikuti karantina tahfidz nasional
cabang Riau, dan sekarang saya di angkatan ke-20. Dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan tasmi' hafalan saya 30 juz selama 20 hari. Motivasi saya mengikuti karantina tahfidz ini karena saya pernah melihat di media karantina tahfidz ini, saya melihat banyak orang yang menyelesaikan 30 juz hanya dengan waktu sebulan. Dan awalnya saya tidak percaya. Bahkan saya berpikir mustahil satu hari bisa menghafal 1 juz. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti ini dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya mampu menyelesaikannya dalam 20 hari. Buat siapapun yang di sana, mari kita sama-sama menghafal Al-Quran, karena kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu telah dijanjikan oleh Allah dan akan menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan ketika dia menyelesaikannya, di akhirat kelak dia akan memakaikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Demikian, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli bin Syafriadi. Saya berumur 18 tahun, berasal dari Kota Pekanbaru. Kesan saya pertama masuk di karantina tahfidz cabang Riau ini, saya merasa awalnya saya ragu kalau saya bisa menghafalkan hafalan saya selama 35 hari menghafal Al-Quran 30 juz. Namun setelah saya mengikuti program tersebut, saya bersungguh-sungguh dan berniat menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memotivasi untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Dari situ saya mulai termotivasi, dan juga dari minggu ke minggu hafalan saya terus meningkat dan terus meningkat sampai saya menyelesaikan hafalan saya 30 juz. Pesan saya untuk teman-teman yang di sana, mari sama-sama semangat untuk menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Naldo, asal Kabupaten Kampar, umur 19 tahun. Kesan saya berada di karantina tahfidz ini, pertama-tama saya menghafal agak susah, dan lama-lama menjadi mudah karena terbiasa. Motivasi saya sebelum masuk karantina tahfidz ini, saya melihat IG karantina tahfidz Riau. Ada seorang santri yang menyelesaikan hafalannya selama 20 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Naldo, asal Kabupaten Kampar, umur 19 tahun. Kesan saya berada di karantina tahfidz ini, pertama-tama saya menghafal agak susah, dan lama-lama menjadi mudah karena terbiasa. Motivasi saya sebelum masuk karantina tahfidz ini, saya melihat IG karantina tahfidz Riau. Ada seorang santri yang menyelesaikan hafalannya selama 20 hari, 27 hari. Karena itulah saya kagum melihatnya. Saya ingin mencoba, ingin masuk ke karantina tahfidz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwatul Akhiri. Umur saya 19 tahun, asal dari Kuantan Singi. Baiklah, motivasi saya ikut karantina tahfidz Riau ini, saya ingin memberikan kebahagiaan
kepada kedua orang tua saya, yang mana kebahagiaan itu belum pernah mereka dapatkan. Dan kesan saya selama sebulan di sini, memang pertama kali kita menghafal Al-Quran itu memang Allah berikan ujiannya kepada kita supaya kita sanggup atau tidak menghadapi semuanya. Jikalau kita sanggup menghadapi semuanya itu, insya Allah Allah akan berikan kemudahannya. Intinya kita yakin dengan apa? Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pesan saya untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama menghafal Al-Quran. Walaupun pertamanya susah, tapi insya Allah kalau kita yakin, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini yang kita nikmati adalah mushaf yang ada di tangan kita, yang kita baca dari pagi hingga siang hingga malam. Bahkan ada yang tidurnya itu membaca Al-Quran. Nah, ini adalah suatu kenikmatan tersendiri. Tak ada lagi yang lebih nikmat ketika kita bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum ya ahi wa ukhti. Assalamualaikum ya ustad wa ustazah. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Setiap kita minta sesuatu, ada masalah, kita minta sama Allah. Itu doa. Doa itu juga sama dengan senjata. Senjatanya orang mukmin. Kalau orang-orang barat tuh senjatanya kayak senjata api gitu kan, senjata tajam. Kalau orang mukmin itu senjatanya doa. Jadi hebat itu jika kita punya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bening Salma Adilah, umur 18 tahun, asal dari Pekanbaru. Nama saya Dina Nadira Rizalinda, umur saya 18 tahun, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillah saya telah selesai menyetorkan hafalan 30 juz saya selama 63 hari. Ini semua bisa saya dapatkan berkat ridho Allah dan doa orang tua. Terima kasih untuk para ustazah yang telah membimbing dan menyemangati saya. Saya telah menyelesaikan hafalan saya selama 93 hari. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, tetap semangat. Yakinlah kalau Allah tuh pasti akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Pesan saya, menghafal Al-Quran itu bukan kerjanya otak, tapi kerjanya hati. Al-Quran itu adalah cahayanya Allah. Cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang kotor. Buat teman-teman yang masih berjuang menghafal, semuanya ma'an najah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarida Yuri Arimbi. Umur saya 16 tahun. Saya berasal dari Kota Batam. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya 30 juz di karantina Tahfiz Riau selama 95 hari. Motivasi saya menjadi seorang hafiz Quran merupakan pilihan dan anugerah dari Zat yang Maha Rahman. Usaha dan upaya kita untuk menghafalkannya, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa meluangkan waktu, berdoa, dan bertawakal kepada Allah agar dipilih menjadi hafiz Quran. Pesan saya, buatlah orang tuamu menangis karena keberhasilanmu, bukan karena kegagalanmu. Tindakan pertama kali yang akan kamu lakukan yaitu minta petunjuk kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Saya berasal dari Bengkulu, umur saya masih 17 tahun. Selama saya mengikuti program bootcamp di Mata Fukuh ini, banyak sekali cobaan kaliku yang saya lewati di sini. Pertama dari malas, naik turunnya semangat, banyaklah. Dan alhamdulillah setiap subuh di sini ada motivasi, nasihat dari Dr. Mustafa Umar yang bikin kami di sini semangat. Pesan untuk antum-antum semua yang sedang lagi menghafal Quran di sana, intinya kalau menghafal Quran tuh kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran berbunyi wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan tidaklah manusia itu cuma bisa berusaha, dan kelak akan kami perlihatkan apa yang telah mereka usahakan itu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karantina Tahfiz Riau. Karantina Tahfiz Riau. Hidup bersama Al-Quran. Satu keluarga, satu hafizah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan follow Instagram Karantina Tahfiz Riau. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini akan menjadi kenangan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berjumpakan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan 20. Hamilul Qur'an liwa'ul Islam, kalamullah huwal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an aduwullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, illal muslimun al mu'minun. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور الإسلام، نور قلوبنا بنور الهداية. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن
وأهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Penyerahan syahadah kepada wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 20. Helmi Naldo bin Yuhelmi Taher dari Kampar. Muhammad Fadli bin Syafriadi dari Pekanbaru. Abu Bakar Muslih bin Slamet dari Pangkalan Kerinci. Ihwatul Akhiri bin Giman dari Kuantan Singingi. Imad Aqil bin Kiai Haji Masyhuri LC dari Bengkulu. Safwan Hawari Siregar bin Rahmat Rifai dari Bogor. Zidan Ramadan bin Selamat dari Pekanbaru. Rufi Al-Islah Manurung SAG bin Rudi Jaya Manurung Esos dari Rokan Hulu. Azka Arif Satrio bin Supriyono dari Pekanbaru. Muhammad Rasyah Pratama bin Rio Hendrik dari Pekanbaru. Said Muhammad Syaumi Mardotillah bin Said Syarif dari Pekanbaru. Abrar Keneldi bin Dedi Haristo dari Kuantan Singingi. Fadli Ramadan bin Maisir Ali dari Kuantan Singingi.
Ahmad Wildan Al-Fatih bin Dr. Haji Afrizon Effendi LCMA dari Pekanbaru. Muhammad Az-Zuhri Gultom bin Bulkeri Gultom dari Rengat. Bening Salmah Adillah binti Ubaidillah dari Pekanbaru. Dina Nadira Rizalinda binti Saifur Rizal dari Pekanbaru. Sarida Yuri Arimbi binti Saharudin dari Batam. Atiyatul Azizah STRK binti Dr. Andus Haji Asmuni Hasan MA dari Pekanbaru. Siti Ghoribah binti Abdul Basid dari Padang. Fitria Putri Shalwa binti Furqon dari Siak. Melvi Ramadhani binti John Nafri Caniago dari Rokan Hulu. Afni Resti binti Ansori dari Indra Giri Hulu. Rifqah Amaliyah Yalzi binti Yalmasri dari Tapung Hulu. Jihan Sabrina Hijriani binti Ferry Hamdani dari Pelalawan. Salsabila binti Kyai Haji Masyhuri LC dari Bengkulu. Khairun Nisa binti Yusmar Afandi dari Pekanbaru. Natasha Dilla binti Haji Nusirwan SI dari Pekanbaru. Rikzatul Hirza binti Kyai Haji Ahmad Abu Zazid SH MPDI. Novera Marja SH binti Dr. Andus Abdul Jalil dari Pekanbaru. Nizzati Nadiah binti Haji Kasir dari Kampar. Berikutnya penyerahan syahadah tahfiz mutkin 30 juz diserahkan kepada Ananda Abdul Majid bin Kyai Haji Masyhuri LC.
serta ada penyerahan cenderamata. Sebuah Al-Quran Mushaf Madinah dan sebuah kitab yang diberikan oleh Mudir Karantina Tahfiz Ustaz Aziz Al-Hafiz. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk kembali ke bangku yang telah kami sediakan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh pembina kami Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, wisuda kali ini adalah wisuda yang berbeda dari 20 wisuda yang telah terlaksana, yaitu diantaranya adalah sesi kali ini izinkan kami dan diwakili oleh peserta kita program Mutkin 30 Juz untuk mempersembahkan sebuah persembahan kepada Bapak Ibu, khususnya untuk mewakili ada yang membacakan satu ayat di antara 1 hingga juz 30 yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Akhina Abdul Majid. Kami persilahkan kepada mungkin Bapak atau Ibu yang ingin membacakan satu ayat, terserah surah apa, terserah terletak pada juz keberapa. Insya Allah Akhina Abdul Majid akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya mungkin ada dari Ustaz atau Bapak Ibu yang bersedia untuk membacakan. Baik, di belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا بني إسرائيل وإذ أخذنا
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Benar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan dua pertanyaan yang telah diberikan, dan insyaallah mudah-mudahan kita doakan hafalan yang telah dihafal oleh Ananda dapat mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya juga. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan kepada Ananda untuk kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan. Acara berikutnya pembacaan ikrar alumni. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada para peserta kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang akan Allah berikan kepada para penghafal Al-Qur'an kelak di surga, para penghafal Al-Qur'an diberikan keistimewaan untuk memasangkan mahkota dan jubah kebesaran kepada kedua orang tua mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang kami cintai, dalam acara ini izinkan kami untuk memberikan persembahan, memberikan penghormatan kepada para orang tua
yang memiliki putra-putri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam program ini. Oleh sebab itu kami mengundang pertama orang tua dari ananda kami Abdul Majid untuk naik ke atas panggung. Bapak, Ibu silakan untuk naik ke atas panggung. Abdul Majid boleh menemani ayah untuk naik ke atas panggung. Ibu ada, Ibu? Mohon kesediaan untuk naik ke atas panggung. Ketika program Mutkin 30 juz dimulai pukul 8 malam dan berakhir esok malamnya pukul 10 malam, Ananda Abdul Majid tidak mampu untuk membendung air mata yang telah ditahannya pada saat juz ke-29. Juz 30 selesai, tumpahlah air mata sebagai petanda selesainya setoran 30 juz Mutkin 1 hari 1 malam yang telah beliau setorkan. Dan pada sesi kali ini izinkan kami memberikan penghormatan kepada kedua orang tua Abdul Majid untuk Abdul Majid memasangkan mahkota di dunia ini. Dan kita tentu berharap berdoa mahkota dan jubah ini pun nanti di surga dipasangkan oleh kedua orang tua mereka. Peluk ibunda cinta-cinta. Berikutnya Bapak Ibu hadirin, kami mengundang orang tua dari ananda kami Helmi Naldo. Ayahanda, ibunda, mohon untuk maju ke atas panggung. Orang tua dari ananda kami Muhammad Fadli. Orang tua dari ananda kami Abu Bakar Muslih. Orang tua ananda kami Ihwatul Akhiri. Kepada ananda Helmi untuk mengambil mahkota dan memasangkan kepada ibunda. Ananda Muhammad Fadli. Ananda Abu Bakar. Ananda Ihwatul Akhiri. Peluk ibunda tercinta. Peluk ayahanda tercinta. Berkat ridho dan doa mereka tentu pencapaian yang telah kita capai pada kali ini tak terlepas dari doa mereka berdua. Kami undang orang tua dari ananda kami Bening Salmah Abdillah. Ayahanda ibunda dari Bening. Ayahanda ibunda dari Dina Nadira. Orang tua dari ananda kami Sarida Yuri Arimbi. Kami panggil ananda kami Bening Salmah Adillah untuk mengambil mahkota dan memasangkan kepada ibunda tercinta. Ananda kami Dina Nadira. Dan kepada ananda kami Sarida Yuri Arimbi. Peluk orang tua kita. Cium mereka. Minta ridho mereka. Sesungguhnya pencapaian yang kita dapatkan kali ini tak terlepas dari doa dan ridho kedua orang tua kita. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menutup kemungkinan bagi kita khususnya para peserta untuk tetap terus menuntaskan hafalan kita, untuk tetap terus menjaga hafalan yang telah kita dapatkan, menuntaskan hafalan 30 juz yang ini adalah menjadi harapan dan doa kita semuanya, memasangkan mahkota kepada kedua orang tua kita di surga kelak. Kepada Bapak Ibu yang di atas panggung, kami mohon untuk tetap di atas panggung,
Kepada para peserta yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke bangku yang telah disediakan. Mohon izin Bapak yang di atas panggung tetap di sini dulu, boleh? Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Qur'an. Kepada wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Qur'an. Di sinilah kami berjuang. Kawan-kawan semua dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Al-Quran, ketika lidah tak lelah lagi membacanya dan mulai merasakan nikmat indah bersamanya. Ya Rabbana, pilihlah kami menjadi penjaga kalam-Mu, hamba terbaik-Mu, hamba yang tak pernah lelah mengagungkan nama-Mu. Ya Rabbana, kami sadar niat kami mungkin belum kokoh, niat kami mungkin belum ikhlas. Pilihlah kami ya Rabbana, bantu kami, luruskan niat kami, istiqomahkan hati kami, kuatkan pundak kami dan lapangkan dada kami ya Rabbana. Jika kami punya mimpi, maka tak ada yang paling tinggi selain selalu bersama Al-Quran. Jika kami punya mimpi, maka mimpi itu memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk ayah ibu. Ayah, ibu, kami sedang berusaha menghafal Al-Quran. Doakan kami, ridhoi kami, maafkan kami yang belum bisa membalas kasih sayangmu, bahkan takkan pernah bisa. Hafalan ini bukti cinta kami padamu, untuk berikan hadiah terindahnya di surganya. Ayah, ibu, kami mencintaimu karena Allah. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran,
saat kita berpisah, 1 bulan jadi kenangan. 1 bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah. Kepada para peserta, silahkan temui orang tuanya yang ada di ruangan ini. Segera silahkan. Kepada para peserta, temui ayah dan bunda kita yang hadir. Cari orang tua kita di belakang, mungkin paman kita. Temui orang tua kita di depan lagi. Peluk orang tua kita. Minta maaf kepada orang tua kita. Minta maaf. Dan betul-betul meminta ridho dari kedua orang tua kita. Mintakan maaf dari orang tua kita. Mintakan ridho dari kedua orang tua kita. Tiada yang kita kejar hari ini melainkan mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Peluk kedua orang tua kita. Cium tangannya. Kawan-kawan semua dengan satu niatan sama. Tidak ada yang lain selain ridho dari orang tua kita yang kita kejar dari makhluk. Berikan mahkota kemuliaan. Cium kedua orang tua kita. Peluk kedua orang tua kita. Peluk. Mintakan maaf dari kedua orang tua kita. Mintakan ridho dari kedua orang tua kita. Sesungguhnya ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua kita. Sesungguhnya murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua kita. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Tentu yang menjadi tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Berkumpulnya kita bersama keluarga besar kita di surganya kelak. Silahkan temui ustaz-ustazah kita. Silahkan temui muhafiz, muhafizah kita. Silahkan temui Ustadz Rian Kurniawan, Ustadz Ismail, Ustadz Azriansah, Ustadz Muhammad Rahman, Ustadz Wandi Bustami. Silahkan temui ustazahnya. Temui muhafiz, muhafizahnya yang 14 jam satu hari menemani putra putri kita. 14 jam satu hari duduk bersama dengan anak-anak kita, yang membangunkan subuh, yang membersamai dalam aktivitas, yang memberikan semangat kepada anak-anak kita. Mereka adalah muhafiz, muhafizah, ustaz, ustazah yang mendampingi anak-anak kita. Dan ustaz-ustazah yang membersamai mereka adalah ustaz-ustaz muda yang berkorban waktu dan tenaga mereka. Ustaz-ustazah mereka yang mendampingi adalah ustaz-ustaz muda yang dengan sukarela menemani anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran. Temui teman-teman kita. Peluk sahabat-sahabat kita. Temui sahabat-sahabat kita yang membersamai kita, yang menyemangati kita, yang mungkin penuh dengan canda tawa, yang mungkin dengan berolahraga bersama. Ingin bersama
Kepada orang tua yang di atas panggung, kami persilakan untuk bila ingin duduk ke bangku yang telah kami sediakan. Jadi kenangan satu bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah. Kepada para peserta, kami persilakan untuk duduk kembali ke bangku yang telah disediakan. Kepada peserta akhwat, kami persilahkan kembali untuk duduk di bangku yang telah tersedia. Kebersamaan yang tentu akan sulit untuk kita lupakan, agar acara wisuda kita kali ini ditutup dengan keberkahan dan mudah-mudahan sepulang kita berkah Allah selalu bersama dengan kita. Marilah sama kita menutup acara kita ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rahman MA. Kepada Ustaz Muhammad Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dan setiap dosa-dosa kita. Dengan demikian mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
واجعله لنا إماما اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا واجعله لنا في الآخرة شفيعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا ونور صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية من القرآن شفاعة وبكل آية من القرآن كرامة وبكل جزء من القرآن جزاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورنا وأمور معلمنا وأمور طلابنا وأمور طالباتنا في حفظ القرآن وفي مراجعة القرآن واجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تتقبل منا الصالحات وتعنا على ترك المنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rahman MA atas pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula prosesi wisuda kita hari ini. Namun sebelum kami menutup acara ini, ada 3 pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah program untuk angkatan ke-21 kami akan mulai Ahad pekan depan. Dan insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan kami mohon doa dari Bapak Ibu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Program-program ini akan terus berlanjut dan melahirkan para penghafal Al-Quran. Yang kedua, di antara program-program tafakuh bidang Al-Quran, tafakuh juga mengajak kepada Bapak Ibu bagi yang berkenan bersama-sama kita untuk menyalurkan wakaf Al-Quran. Alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan terakhir, tafakuh mendistribusikan Al-Quran ke Pulau Rupat, ke Dumai, ke Pangkalan Kerinci, dan kemarin terakhir kita juga di Rumbio, daerah-daerah terpencil yang mereka sangat membutuhkan Al-Quran, dan insya Allah kita salurkan Al-Quran kepada rumah-rumah tahfiz, rumah Al-Quran, dan madrasah yang membutuhkan Al-Quran. Maka bagi Bapak Ibu yang berkenan bersama-sama dalam program wakaf Al-Quran ini, mari kami persilakan kepada Bapak Ibu nanti selepas acara untuk mendatangi stand Tafakuh Study Club yang berada di depan aula kami. Berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, pengumuman ini sedikit memaksa, bahwasanya kami memaksa kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita menikmati hidangan makan siang yang telah dipersiapkan oleh tuan rumah. Sebelum pulang, kami mohon kita sama-sama untuk menikmati makan siang dan barulah kami mempersilahkan Bapak Ibu
mungkin untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Kami panitia yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak kami persilakan.